hati. Minat, selera, kecenderungan jiwa. Duna takallufil ladzi yuqlikuk. Gak usah dipaksakan secara berlebihan, karena itu akan membuat engkau gelisah. Wa ta'udu ala adrajika khaiban min husulil fadilah. Karena kalau dipaksakan, akhirnya engkau enggak dapat apa-apa. Haitsu salakta tariqal multawi. Karena engkau meniti jalan yang berbelit dan berliku. Wa hadza minal hikmah. Sikap yang seperti ini, yaitu memilih amalan sunnah sesuai dengan kecenderungan hati, adalah termasuk bagian dari hikmah. Jadi resep yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di ini berlaku bagi amalan yang hukumnya apa tadi? Sunnah. Kalau amalan yang hukumnya wajib, contohnya sholat 5 waktu, apalagi tadi contohnya? Puasa Ramadan, terus zakat bagi yang hartanya sampai kepada nisab dan sudah lewat 1 tahun, dan haji bagi mereka yang mampu. Amalan-amalan yang wajib maka mau tidak mau harus dikerjakan. Tapi kalau sudah masuk kepada amalan-amalan yang hukumnya sunnah, maka di sini fleksibel. Seseorang diperbolehkan untuk memilih amalan-amalan yang sunnah yang sesuai dengan kecenderungan hatinya. Sesuai dengan minatnya. Kenapa kok fleksibel? Jawabannya karena satu manusia dengan manusia yang lain berbeda-beda potensinya, minatnya, dan kemampuannya. Siapa yang bisa ngurangi? Fadhil. Masya Allah. Ahsanta. Ta'al. Barakallahu fiik. Kita ulangi. Kenapa kok amalan sunnah sifatnya fleksibel? Karena manusia antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda potensinya. Terus apanya? Minatnya dan kemampuannya. Berbeda potensinya. Ada yang fisiknya kuat, sehingga puasa Senin Kemis pun dia tetap kuat. Bahkan enggak cuma Senin Kemis. Ada yang fisiknya kuat sehingga bisa puasa apa? Daud. Seperti Abdullah ibnu Amr. Seperti Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Fisiknya kuat. Potensi orang beda-beda. Ada yang potensinya harta. Sehingga setiap ada peluang untuk berinfak, dia akan berinfak. Kenapa? Hartanya banyak. Ada pembangunan masjid, dia andil. Ada bantuan untuk orang-orang miskin, dia andil. Ada bencana alam, dia andil. Setiap ada potensi beramal dengan harta, dia akan ikut andil di situ. Kenapa? Karena potensinya harta. Oke, satu beda apanya? Potensinya. Yang kedua, beda minatnya. Minat itu apa tadi? Kecenderungan? Kecenderungan hati. Ada orang yang minatnya Masya Allah beribadah di saat sunyi senyap. Apa itu? Sholat tahajud. Ada orang yang Masya Allah kuat banget untuk sholat tahajud. Sehingga dia itu gampang banget dibangunkan walaupun baru jam berapa? Jam 2, walaupun baru jam 3,
Dibangunin langsung bangun. Jadi minatnya memang dia itu adalah sholat malam. Tapi ada juga orang yang minatnya adalah amal sosial. Sholat malamnya mungkin jarang-jarang. Tapi urusan membantu orang lain. Begitu ada temannya kesusahan. Gak usah dimintai, dia langsung membantu temannya tersebut. Emang minatnya di amal sosial. Oke, perbedaan potensi, perbedaan apa? Minat. Dan yang ketiga, perbedaan kemampuan. Bahkan satu orang yang sama nih, antum misalnya. Kemampuan antum hari ini dengan kemampuan antum kemarin, mesti sama atau bisa beda? Bisa beda. Masya Allah, baru pulang apa? Mukhayyam. Kapan pulangnya? Kemarin. Jam berapa? Kemarin siang. Malamnya antum tahajud enggak? Kenapa? Capek. Jadi kemampuannya berbeda. Kemarin capek, baru pulang mukhayyam. Mau tahajud beratnya minta ampun. Ada sebagian orang sebelum mukhayyam, Masya Allah. Begitu mukhayyam, tak kuat. Nanti malam masih capek atau enggak? Udah enggak Ustaz. Berarti nanti malam tahajud. Kemampuannya beda-beda. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Apa yang bisa nerjemahin? Ihsan. Ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Masya Allah. Fadhal. Ahsanta barakallahu fiik. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kalian mengerjakan amalan sesuai dengan apa? Kemampuan. Maksudnya amalan yang sunnah atau yang wajib? Yang sunnah atau yang wajib? Yang sunnah. Nanti jangan-jangan saya mampunya cuma subuhan tok. Zuhurnya nggak mampu. Ya nggak bisa kayak gitu. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Apalagi memang hadis ini itu lagi ngomongin tentang seorang muslimah yang ketika sholat itu memaksakan diri. Sholat tahajud memaksakan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan sekalipun kalian merasa bosan. Artinya kalau orang memaksakan diri melakukan sebuah amalan di luar kemampuannya, insya Allah dia lama-lama akan merasa bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Contoh, rutin sholat witir. Berapa? 1. Tapi sepanjang tahun dia nggak pernah ketinggalan witir. Walaupun cuma 1. Bagus mana antara orang ini setiap malam witir 1 rakaat dengan orang lain yang witirnya 11 rakaat. Tapi setahun sekali. Bagus yang mana? Yang 11 rakaat witir setahun sekali atau yang witir 1 rakaat setiap malam sepanjang tahun? Yang 1 rakaat. Kalau yang 1 rakaat setahun sekali Ustaz? Wah itu parah itu. Ya. Subhanallah. Pernah ada seorang ulama yang dikenal dengan julukan Imamu Daril Hijrah. Siapa yang tahu siapakah beliau? Hah? Imam Malik bin Ahsanta barakallah. Imam Malik bin Anas setiap hari barakallah kerjaannya ngajar terus. Di masjid apa?
di Masjid Nabawi. Setiap hari kerjaannya ngajar terus, ngajar hadis, terutama ngajar hadis dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ada seorang ahli ibadah namanya Abdullah Al-Umari. Nulis surat kepada Imam Malik. Yang isinya adalah memotivasi Imam Malik supaya nggak terlalu sibuk ngajar. Mendingan beliau, Imam Malik itu supaya menyendiri ibadah, ya banyak-banyak beribadah yang sifatnya pribadi, kurangi jadwal apa? Ngisi pengajian. Maka Imam Malik pun membalas surat Abdullah Al-Umari. Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Siapa yang bisa nerjemahin? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanta. Fadl. Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi amalan seperti Allah membagi rizki. Amalan satu orang dengan orang yang lain beda, seperti rizki satu orang dengan orang yang lain beda. Apa kata beliau? Farubba rajulin futiha lahu fis salati walam yuftah lahu fis saum. Ada orang yang Masya Allah salat sunnahnya luar biasa. Tapi jarang puasa sunnah. Jadi unggulnya dalam bab apa? Salat sunnah. Puasanya kurang. Wa akharu futiha lahu fis sadaqati walam yuftah lahu fis saum. Dan ada orang yang Masya Allah sedekahnya rajin sekali. Tapi jarang puasa sunnah. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Dan ada orang yang amalannya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian apa kata Imam Malik? Fanashrul ilmi min afdali a'malil birri. Dan yang saya lakukan hari ini, yaitu mengajarkan ilmu kepada masyarakat setiap hari, itu adalah salah satu amalan yang paling istimewa. Wa qad raditu bima futiha li fihi. Dan aku sudah ridho kepada Allah atas amalan yang Allah bukakan untukku, yaitu mengajarkan ilmu kepada orang banyak. Wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan saya pikir amalan yang saya kerjakan itu enggak kalah dibandingkan amalan yang kamu lakukan. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa birrin. Dan aku berharap semoga saya dan engkau senantiasa di dalam kebaikan. Jadi ketika kita melihat teman kita ada kekurangan di dalam sebuah amalan sunnah, yang kita punya kelebihan di situ, jangan kita rendahkan teman kita. Karena mungkin orang itu potensinya di bab tersebut. Masya Allah, antum puasa Senin Kemis luar biasa. Teman antum nggak pernah puasa Senin Kemis. Jangan antum rendahkan teman antum yang nggak pernah puasa Senin Kemis. Karena bisa jadi memang amalan dia bukan di situ. Mungkin amalan dia adalah tahajud. Ketika antum rajin tahajud, jangan antum rendahkan teman antum yang nggak rajin tahajud. Mungkin potensi amalan dia bukan di situ. Mungkin potensinya adalah dia rajin untuk membantu teman-temannya yang lainnya. Rajin untuk ngajari, rajin untuk menjawab pertanyaan, rajin untuk membantu nggarap PR, rajin ketika ada orang yang nggak paham dia akan membantu untuk menjelaskan secara sabar. Satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Nah, apa korelasinya dengan kebahagiaan? Kan tadi kita katakan bahagia dengan apa? Melakukan kebaikan sesuai dengan kecenderungan hati. Ketika kita melakukan amalan yang sunnah sesuai dengan minat, maka akan terasa ringan atau berat. Nah, terasa ringan atau berat? Terasa ringan. Kalau terasa ringan, bahagia atau tidak bahagia?
bahagia. Jadi korelasinya itu ketika kita melakukan sebuah amalan sunnah dan itu sesuai dengan minat kita, maka akan terasa ringan. Kalau terasa ringan, maka insya Allah kita menjalankannya dengan semangat. Kalau kita menjalankan sebuah amalan dengan semangat, maka hati akan terasa tenang, jiwa akan terasa lapang. Anak tanya sama antum punya hobi nggak? Punya hobi nggak? Ketika antum menjalankan hobi itu berat atau ringan? Ringan. Hobinya bola, gak usah dipaksa. Ya. Begitu ada kesempatan langsung main. Ketika antum minatnya adalah tahajud, gak usah dipaksa. Kenapa? Karena memang itu cocok, seneng dengan panggilan jiwa antum. Sehingga setelah tahajud bukannya terasa lelah, tapi semakin segar dan berenergi. Kenapa? Karena antum menjalankannya dengan hati yang lapang. Sehingga tidak ada konflik batin antara pengen istirahat dengan harus beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu dijalankan dengan penuh energi dan dengan penuh kesenangan di dalam hati antum. Itulah rahasianya kenapa kok menjalankan amalan sesuai dengan minat itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau boleh diumpamakan, makan itu ada makanan pokok. Apa contohnya makanan pokok? Nasi. Nasi itu mau nggak mau karbohidrat harus dimakan. Tapi urusan lauk, urusan buah, itu kembali kepada apa? Minatnya masing-masing. Ya. Karena biasanya kalau sesuai dengan minat masing-masing, makannya akan semakin lahap dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah azan nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya menemukan minat amalan sunnah sesuai dengan kecenderungan hati masing-masing. Fadhal, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tadi kita sampaikan bagaimana caranya kita bisa mengetahui minat kita dalam amalan sunnah itu apa. Yang pertama, coba lakukan berbagai jenis amalan sunnah. Coba lakukan berbagai jenis amalan sunnah. Jadi jangan langsung kita terpaku kepada satu amalan. Lakukan semuanya. Puasa iya, puasa sunnah. Terus apa lagi? Tahajud iya, sedekah iya, baca Quran iya. Pokoknya semua amalan-amalan sunnah atau mayoritas amalan sunnah antum kerjakan. Setelah itu bandingkan antara satu amalan sunnah dengan amalan sunnah yang lain, mana yang terasa lebih mudah, lebih ringan, dan lebih membuat hati antum hidup. Jadi dari sekian amalan sunnah itu, antum perhatikan, antum merasakan mana amalan yang paling ringan, paling mudah, dan paling menghidupkan hati. Nah, kalau ketemu bahwa, oh ternyata ana sangat damai sekali ketika membaca Al-Quran. Ya sudah. Antum berusaha untuk konsisten mengamalkan yang sunnah tersebut dan legitkan potensi antum di dalam amalan tersebut. Satu, coba semua atau banyak macam amalan sunnah. Yang kedua, ukur kemampuan diri antum. Ukur kemampuan diri antum. Maksudnya bagaimana Ustaz? Coba ketika antum puasa misalnya. Apakah ketika puasa Senin Kemis itu akan membuat ibadah yang wajib terganggu atau tidak? Contoh misalnya, ana kalau puasa Senin Kemis jadi berat sholat zuhur. Wah bahaya itu. Ana jadi susah sholat asar. Wah jangan. Tapi kalau misalnya, Ustaz, ana kalau puasa Senin Kemis, alhamdulillah biasa aja Ustaz. Olahraga ya tetap olahraga. Apalagi sholat 5 waktu Ustaz. Ada efeknya alhamdulillah. Oh berarti memang antum punya kemampuan fisik yang bagus untuk menjalankan puasa. Ustaz, ana kalau sholat tahajud Ustaz, subuhannya malah jadi kesiangan. Wah bahaya itu. Karena sholat tahajud hukumnya apa? Sunnah, sholat subuh hukumnya wajib. Alhamdulillah Ustaz. Ana kalau sholat tahajud itu pagi tetap nyaman-nyaman aja. Subuhannya Ustaz. Gak ngantuk. Oh bagus. Berarti antum punya kemampuan fisik di situ. Apakah kemampuan fisik ini bisa dilatih? Bisa. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya lakukan secara bertahap. Contoh misalnya. Kalau antum pengen puasa sunnah,
Coba jangan langsung puasa Daud. Karena puasa Daud itu lumayan berat. Sehari puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, itu berat. Jadi mulainya yang mana? Sebulan? Sebulan? 3 hari. Puasa apa itu? Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Setelah antum bisa konsisten, antum bisa tambah dengan puasa Senin, Kamis. Itu contoh puasa. Tahajud misalnya. Anak Ustadz pengen nyoba tahajud. Ya kalau pengen nyoba itu baru pertama kali, ya nggak usah bangun jam 2, jam 1, nggak usah. Mulai bangun jam berapa? Hah? Subuh di sini jam berapa? Adzan. 4:30. Dibangunin antum jam berapa? Dibangunin jam 4. Bangunnya jam berapa? Itu kan dibanguninnya ya. Ya paling tidak misalnya antum bangun jam 4 atau jam 4:15. Sehingga masih ada waktu untuk sholat witir barang cuma 1 rakaat. Apa? Nanti lama-lama setelah merasa nyaman dengan sholat witir 1 rakaat, setelah sebulan nyaman, maka bisa ditambah. Bangunnya nggak lagi jam 4:15, tapi bangunnya jam 4. Alhamdulillah bisa bangun jam 4. 1 bulan sholatnya 3 rakaat. 2 tahajud, 1 witir. Sudah merasa nyaman? Bulan yang ketiga, antum bisa bangun lebih kasih lagi. Jam 4 kurang 1/4. Sehingga tubuh kita itu nggak kaget karena ada adaptasi. Mirip kayak orang pengen lari 10 kilometer. Gak mungkin ujuk-ujuk langsung berapa? 10 kilo. Paling berapa dulu? 1 kilo. Ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita beradaptasi. Oke. Jadi mengukur kemampuan diri. Yang ketiga, konsultasi. Apa? Konsultasi. Maksudnya apa Ustadz? Tanya kita sama Ustadz kita atau sama teman kita yang soleh. Tanya sama mereka. Karena kadang-kadang kita sendiri bingung. Saya tuh potensinya di mana sih? Ketika kita tanya sama teman kita. Teman kita bisa memberikan pandangannya. Oh kalau anak perhatikan antum ini. Potensinya itu di hafalan loh. Kenapa? Karena setiap antum menghafal. Yang lainnya belum hafal. Antum sudah hafal. Coba antum kembangkan potensi hafalan antum. Setelah hafal 30 juz, coba hafal arba'in. Setelah hafal arba'in, coba hafal bulughul maram. Setelah hafal bulughul maram, coba hafal Sahih Bukhari. Masya Allah. Setelah hafal Sahih Bukhari, coba hafal kutubu sittah. Wah. Emang potensinya orang beda-beda. Bisa tanya kepada Ustadz antum. Ana dulu ingat ketika mau masuk kuliah di Madinah itu, Ana bingung. Ini fakultasnya ada beberapa fakultas. Ini kira-kira bagusnya masuk kemana? Ana konsultasikan kepada kiai Ana di pondok. Ustadz, Ana itu bingung mau masuk fakultas apa di Madinah Ustadz. Menurut antum gimana? Oh, kalau menurut saya antum masuk ke fakultas hadis. Ya, kamu kayaknya punya potensi di situ dan di Indonesia masih jarang yang ahli hadis. Jadi minta pertimbangan. Alhamdulillah ketika pendapat itu anak ambil, alhamdulillah Allah mudahkan. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk karena yang paling ngerti apa yang terbaik buat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat jamaah. Nah, dari tadi nggak ada yang jawab dari jamaah. Sebutkan cara yang pertama untuk menemukan minat. Ya, silakan.
amalan, kemudian setelah melakukan amalan banyak, kemudian membandingkan mana yang barakallahu fiik. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Apa tips berikutnya? Ya, silakan. Ya, monggo. Mengukur kemampuan diri. Contohnya apa? Kalau puasa, barakallahu fiik. Apakah mengganggu? Kalau puasa sunnah, apakah mengganggu? Sholat wajib atau tidak? Silakan, monggo, barakallahu fiik. Sebutkan tips berikutnya yang ketiga. Ya, jamaah atau santri? Jamaah, silakan. Konsultasi kepada siapa? Barakallahu fiik. Masya Allah, monggo silakan. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.